Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Sari. Sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena Ibu Sari sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tentu saja, ayah dan Sari sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya tersebut. Tak lama kemudian, ayah Sari menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, dia dipanggil Sarah. Sungguh malang nasib Sari, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia, dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh ibu tiri yang sangat kejam dan kakak tirinya yang sangat jahat. Akhirnya aku menguasai semua hartamu. Sari, setiap hari, Sari diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Apaan ini kok nggak enak banget sih? Maaf Bu, kamu tuh nggak becus ya kalau masak. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara Sarah, kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat Sari mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya selendang kesayangan Sarah terhanyut. Sesampainya di rumah, Ibu Sarah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangan anaknya itu. Lalu, dia mengusir Sari untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Sari pun pergi mencari selendang itu. Hari sudah malam, dia masih belum juga menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan, yang ternyata dihuni oleh seorang kakek yang baik hati. Hai anak muda, ada apa engkau datang ke hutan sendirian, tengah malam? Aku sedang mencari selendang kakekku yang hilang, Kek. Oh, untuk itu, Kakek itu menawarkan Sari untuk mungkin ini beristirahat adalah dan selendang tinggal yang di kau gubuk cari. itu. Benar, Kek. Ternyata, Bolehkah aku mengambil selendang yang itu? selama ini dicarinya Boleh saja, ditemukan oleh sang tapi kakek. ada satu syarat. Kakek itu Apa akan itu? memberikan selendang itu Kamu dengan harus satu syarat. bersedia Sari harus seharian membantu sang membersihkan kakek rumahku selama 1 sampai hari. bersih, tidak ada kotor sedikit pun. Dengan senang hati, Kek. Satu hari pun berlalu. Tibalah Karena waktu kamu berpisah telah dengan sang bersedia kakek. membantu kakek seharian, maka Karena Sari sangat rajin selendang membantu milikmu pekerjaan aku kakek, kembalikan padamu. maka kakek itu Terima mengembalikan kasih ya, Kek. selendang yang Dan dicarinya, sebagai tanda juga terima kasih, menambahkan sebuah kamu boleh hadiah. memilih antara Kakek itu kotak yang memberikan besar 2 dan buah kotak yang kotak, kecil yang satu untuk kamu bawa berukuran ke besar rumahmu. dan yang satu Aku akan kotak mengambil yang ukuran kecil. karena takut aku tidak larat Dengan membawanya. alasan takut tidak bisa membawa kotak yang besar, Jika itu pilihanmu, maka Sari maka membawa pulang kakek kotak persilahkan yang kecil. kamu berpulang sekarang. Sampai tidak Terima lupa, kasih ya, Kek. ia mengucapkan Sama-sama, terima Muda. kasih kepada sang kakek. Setelah Sari sampai di rumah, ia pun menceritakan semua Ini kejadian selendang yang Kakak. dialaminya. Nah, gitu dong. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Kak. Kamu bawa apa itu? Ini Sambil membuka kotak yang diberikan oleh kakek yang baik hati itu. Betapa terkejutnya Kamu bawa mereka emas? ketika Ini dapat dari ternyata mana? itu adalah kotak ajaib yang berisi emas dan berlian. Ibu Aku tiri mendapatkan Sari kotak yang itu melihat dari itu seorang kakek, langsung Bu, merebutnya. karena saat Ia aku pun mencari menceritakan selendang semua kakak yang kejadian hilang. yang dialaminya kepada ibu tirinya Dan aku dan diberi kakak 2 pilihan tirinya. kotak sama kakek itu dan aku memilih kotak yang paling kecil. Dasar, kenapa nggak pilih yang besar aja sih? Karena aku takut tidak larat membawanya, Bu. Wah, dasar bodoh.
Kemudian, Ibu Tiri menyuruh Sarah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah kakek itu supaya Sarah mendapatkan kotak ajaib dari kakek itu. Singkat cerita, Sarah sampai di rumah kakek itu dan menginap di rumah kakek tersebut selama 1 hari. Kerjaan Sarah hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, sang kakek memberikan 2 pilihan kotak besar dan kotak kecil. Tentu saja, Sarah memilih kotak yang berukuran besar, dengan harapan emas dan permata yang akan ia dapatkan lebih banyak lagi. Dasar anak muda serakah, kamu akan mendapat balasannya. Lalu Sarah pulang dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, Sarah segera memanggil ibunya untuk membuka kotak ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan Sari, mereka menyuruh Sari untuk pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah Sari pergi, mereka pun membuka kotak ajaib itu. Betapa terkejutnya mereka, ternyata kotak itu bukan berisi emas dan permata, melainkan berisi ular yang berbisa. Secepat kilat, ular berbisa itu mematuk Ibu Tiri dan Sarah. Mereka tidak bisa meminta tolong kepada siapapun, karena pintu rumahnya terkunci dengan rapat. Akhirnya, Ibu Tiri dan Sarah mati karena dipatuk ular. Guys, saya lagi bikin film ya. Panas Ini bagian syuting di mana kita? sungai. Bagian situ. Ya. Semangat. Di sini Mama lagi kerja kelompok bikin tugas video. Ini Mama belum hamil. Mama pondok. Aduh, Mama galak. Oke, di sini Papa saya sama Aming. Di sini nanti kalau anak Aming udah gede, ini mamanya. mamanya bobolon. Mamanya jahat, mamanya cita-citanya dibegal.